Intinya berarti itu perbedaan dari jenis penelitian yang tematik sama yang living, Pak. Oh. Kan soalnya itu sama-sama permasalahan di sekitar kita gitu. Oh, lebih ke perbedaan ya Mbak ya, lebih ke perbedaan antara jenis yang tematik dengan jenis yang living ya, gitu ya? Iya, Pak. Oh iya, Terima kasih. iya. Gimana Cak Heri, apa langsung dijawab atau saya tampung dulu? Terserah mau langsung jawab boleh, tampung dulu boleh. Oke, langsung dijawab aja, biar takut nanti lupa gitu. Monggo. Tadi putus-putus ya Mbak Nur. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini menarik pertanyaannya karena saya tadi tidak menyebutkan perbedaan karena dari 5 tipologi yang sudah saya bahas tadi seperti ada tumpang tindih gitu. Tapi saya ingin menegaskan seperti ini. Dari jenis tadi, tolong jangan terjebak terhadap tipologi. Sama dengan kita mau menulis. Kemudian kan kalau saya sering ya mengisi tentang latihan kepenulisan dan peserta itu pertanyaannya yang paling sering adalah apa perbedaan antara opini, artikel, dan esai gitu. Karena esai juga artikel gitu. Opini juga artikel. Saya tegaskan jangan terjebak dengan tipologi gitu. Jangan terjebak dengan jenis karena efeknya adalah nanti kita tidak pernah bisa menulis karena takut tidak sesuai dengan kriteria dari tipologi itu sendiri. Saya takut mau menulis opini karena takut itu tidak masuk opini. Saya takut mau menulis esai karena saya takut itu jangan-jangan bukan esai gitu loh. Tapi jangan terjebak terhadap tipologi. Nah, dalam konteks pertanyaan yang tadi tentang tematik dan living, itu sebenarnya 5 yang tadi itu saya pinjam dari istilahnya riset Al-Quran yang serius, riset ilmiah. Tapi itu saya cuma pinjam, istilahnya hanya pinjam untuk menentukan topik yang akan kita tulis. Kalau misalkan kalau kita mau menulis tentang seputar tematik, kajian tematik, maka itu sifatnya pasti adalah aktual. Misalnya tadi child free dalam Al-Quran, atau pedofil dalam Al-Quran, atau intoleransi atau ekstremisme dalam Al-Quran. Oke? Atau misalkan tafsir Nusantara dalam tafsir Nusantara misalkan yang lagi polemik hari ini. Tetapi dalam kajian living itu tidak selalu aktual, tetapi faktual. Contohnya misalkan tradisi membaca surah Yasin malam Jumat di kosan kita misalkan. Lalu kemudian kita mau menjadikannya sebagai artikel lepas. Boleh saja, meskipun itu tidak layak diangkat ke tugas yang ilmiah, hanya layak masuk di tulisan yang artikel lepas. Jadi sifatnya fenomena dan tidak melulu aktual gitu. Tidak harus terbaru. Boleh jadi itu sudah berlangsung beberapa lama, 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun yang lalu, tapi masih ada sampai hari ini gitu. Itu masuk ke kajian yang berjenis living gitu loh. Sekali lagi topiknya pasti lebih luas yang tematik, karena tematik ini masuk juga diantaranya tadi saya singgung polemik terbaru apapun, polemik tentang kebangsaan, polemik tentang keislaman, polemik tentang pernikahan tadi, dalam pernikahan, kemudian polemik dalam akidah misalkan, itu bisa dicari jawabannya dan bisa kita explore dalam tulisan lepas di dalam jenis tematik. Tetapi dalam jenis living itu kita hanya fokus terhadap kejadian yang betul-betul fenomenologis gitu, betul-betul fenomena. Begitu Mbak. Bagaimana Mbak Nur? Apakah sudah jelas? Ya, baik Pak, cukup.
Iya. Ya, jadi sekedar memberikan atau menggarisbawahi ya dari jawaban pemateri tadi bahwa perbedaan yang sederhana antara tulisan jenis tematik dengan tulisan jenis living. Kalau tulisan jenis tematik itu lebih kepada aktual. Jadi tulisan yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan gitu kan. Nah, kalau tulisan living itu tidak harus aktual tapi cukup faktual. Yang terpenting secara kenyataan memang ada itu yang dilakukan oleh masyarakat di mana kita mau meneliti gitu atau mau menulis gitu kan. Nah, seperti yang dicontohkan Cak Fili tadi, membaca Yasin atau beberapa ayat Al-Qur'an di kosan gitu kan. Itu apakah aktual? Belum tentu gitu kan. Apakah faktual? Jelas. Itu namanya living. Nah, kurang lebih begitu ya. Eh, Sederhana atau kesimpulan dari jawaban Cak Khaweri.